Saya di segmen kedua Pio dengan episode sosok Said Jaya, seniman Aceh, penyanyi Aceh era 90-an. Bang Said, ini tadi kita sudah bahas tentang sedikit perkembangan musik Aceh era 90-an, era kejayaannya Abang ya, sampai awal-awal 2000-an. Abang bisa lebih ini kan bisa sedikit ceritakan lebih agak sedikit lebih luas lagi ya. Sebenarnya waktu itu musik Aceh penikmatnya siapa sih? Kalangan muda kah? Orang tua kah? Ini dominannya ya? Iya. Bukan mungkin hanya lagu Abang. Kalau Abang kan merata banget nih. Anak-anak, orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek semua kapalo. Mungkin secara umumnya mungkin Abang bisa ceritakan. Pada zaman itu, saya rasa lagu Aceh itu Masih minim kah? sangat terasing gimana? iya terasing. Kalau dulunya Jakarta itu, Indonesia itu terlalu benci dengan dangdutnya ya. Iya. Terlalu benci ya, karena di Indonesia rocker gitu ya. Benar. Di Aceh juga Begitu ya? begitu. Luar biasa sekali. Paling kita bilang kalau nggak ada orang kampung, nggak mungkin orang kota itu ada ya kan? Iya benar. Tapi lebih orang-orang kampung yang menyukai lagu-lagu itu. Jadi kesan lagu Acehnya itu sangat terasing sekali. Hancur. Benar, hancur. Jadi itu salah satu yang memotivasi saya. Benar. Terlepas dari mereka juga yang sudah duluan ya. Iya. Sebelum album-album yang pernah Bang Aid buat, itu ada anak muda yang menyukainya. Nggak ada. Nah, itu dulu lagunya. Kayak gitu bahasanya. Jadi sangat ironis gitu kan. Ironis sekali memang. Sebenarnya kalau zaman era-era itu karena kita masih teknologi belum ini ya. Seharusnya kan kita masih berjibaku dengan musik-musik tradisi ya. Iya. Musik Aceh sendiri lokal. Iya. Rupanya Aceh sebenarnya pada era 90-an kalau musiknya itu penikmatnya udah luar biasa banget ya. Artinya lagu-lagu rock dan sebagainya juga ada. Oh ngeri subhanallah Aceh. Iya. Baik. Nah, kalau dibandingkan dengan sekarang, mungkin Bang Yen bisa gambarkan ini. Alhamdulillah sekarang ya, mereka para generasi penerus, anak-anak muda yang ganteng-ganteng, yang jelek-jelek juga masuk juga. Kita yang bisa berbicara dengan ganteng-gantengnya. Mereka sudah mencintai. Iya. Sudah mencintai. Artinya mereka sudah punya genre-genre tersendiri. Walaupun itu lagu Aceh. Iya. Karena itu tujuan saya kemarin. Iya. Tahun-tahun 90-an ini bagaimana caranya supaya generasi muda Aceh itu mencintai lagu daerahnya sendiri. Benar. Gitu. Kalau sekarang mungkin lagu deh, andai kata lagu lama itu apakah lagu Ibnu Arhas kan? Mungkin lagu Abang juga ya, Bang Yen. Dan lagu yang lainnya mungkin Abakar Air dan kawan-kawan yang lainnya. Bila dirilis kembali dengan konsep sekarang, apakah lagunya itu akan booming seperti pada masanya? Lebih booming. Ya. Lebih booming. Iya. Tapi harus dibuat sedemikian rupa dengan genre yang memang dicintai dan disukai oleh anak muda milenial sekarang. Iya, artinya harus disesuaikan dengan kondisi ya. Walaupun memang itu adalah lagu lama. Lagu lama dengan syarat. Iya. Ya, saya juga merasa bangga dan sedih. Bangga sekaligus sedih. Bangga dan sedih. Artinya begini, ada lagu-lagu mereka yang memang originalitasnya tinggi. Oh iya, benar. Itu memang ciptaannya. Itu kalau memang didaur ulang dengan versi milenial itu bisa bangga. Tapi yang hancurnya kawasannya itu adalah lagu. Temurusan. Artinya juga
apa namanya cloning lagu-lagu bukan Aceh sendiri ya pada masa itu ya. Lagu India kah, dangdut atau apakah mungkin lagu nasional kah diacehkan itu kayaknya tidak original lagi. Munir, Aceh itu ada yang mengatakan kepada saya, Aceh itu nggak punya irama. Cuma punya irama itu voice body ya istilahnya. Pong Iya betul. Ya kan? Nah, saya menentang bahasa itu. Salah seorang orang yang sangat punya nama di Aceh. Iya. Sudah berumur kan. Iya. Dia mengatakan demikian. Saya emosi. Iya. Artinya, kok seperti begitu Anda mengatakannya? Iya. Jangan berpikir orang-orang Aceh, anak-anak muda Aceh yang punya darah seni, mereka semua plagiator. Itu nggak benar. Saya juga sangat menolak itu sebenarnya. Buktinya mana dia bilang? Buktinya mana? Salah satunya sayang yang di depan mata Anda. Kalau saya tunjukkan orang lain, barangkali Anda tidak percaya. Jadi kalau memang selama ini mereka mengambil irama ini akan lagu itu bukan di kata-katanya, bukan di syairnya, tapi irama itu loh. Betul. Kata-kata pematang juga pasok. Iya. Tapi irama itu yang susah sekali orang untuk menciptakannya. Padahal nggak susah ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Iya. Itu aja yang diolah. Tapi mereka udah kepala udah nggak tahu kita bilang ya. Iya. Wadah udah pegah, urusankah? Wadah udah pegah, buka buat. Teng lu numpung tanah, kan itu maruah. Benar. Maruah kan. Begini, kalau seandainya kita mengambil lagu Padang generasi berikutnya nanti, yang disayangkan mereka akan mengatakan itu punya nenek saya. Itu akan menjadi satu bumerang buat mereka. Di mana nenekmu? Nenek Ambo, ikut nenek Ambo. Konekkah? Iya. Benar. Itu jadi karena itu kan hasil karya itu akan dinikmati sampai kiamat dunia, walaupun yang penciptanya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar sekali ya. Sebenarnya begini, kita ciri khas Aceh itu harus kita tumbuhkan seperti yang dikatakan oleh Bang Yit. Nah, artinya kalau ciri khas ini kita hilangkan, berarti identitas kita juga hilang. Nah, kalau bisa sedikit gambarkan ya. Sebenarnya lagu Aceh itu kita nunduk kemana? Apakah ke Arab kah? Ya, ataupun ke India kan kalau dari sisi musiknya? Atau ada campuran yang lain? Ataupun dari, kalau mungkin abang tahu sedikit sejarah itu? Pada saat itu Aceh ini multi ya. Iya. Kalau kita dari Rafainya, mungkin alat seni tradisinya kita mungkin tahu ya, ada sedikit sejarah tentang Syekh Rafai ya, Syekh Rafai yang memang mengisyaratkan Islam, kemudian menggunakan alat tabu, kemudian akhirnya itu berkembang. Nah, itu sejarahnya. Nah, kalau dari sisi musik secara umum ya, dan dengan perpaduan lirik-liriknya, kita lari kemana itu? Itu adalah pengolaborasiannya. Jadi sesuatu yang memang barangkali ada alat yang sama, ada suara yang sama, tapi pada saat dimainkan dengan gaya-gaya yang berbasis daerah dan kultur daerah itu sudah berbeda. Sudah kali barangkali di Jawa ada. Atau kan kita berbicara ke Padang contohnya. Ke Padang. Kita berbicara lagi keluar Indonesia Nusantara. Marah. India yang sangat identik dengan itu. Mereka itu memainkan itu dengan pola-polanya gitu. Berarti bisa dikatakan gini, Bang, kalau memang menurut abang itu berarti Aceh ini, musik Aceh itu ataupun ya syairnya, musiknya sebagainya itu suatu perpaduan dari berbagai ras ini ya. Benar sekali. Karena di Aceh juga pernah kan kita dengar rapper yang bernyanyi secara cepat gitu ya. Itu di Aceh memang sudah ada. Ya kan? Merepet yang dulu. Jadi jangan mentang-mentang di luar itu sudah ada Aceh. Tidak.
Bayangkan saja Mok. Iya. Itu punya siapa itu? Bella itu. Iya benar. Iya kan? Kita tahu itu adalah daerah Eropa, Itali, Spanyol, Portugis. Nah, itu salah satu contohnya. Orang Aceh itu bodoh. Pada saat orang mengatakan dia bodoh, diambil kebodohan itu dijadikan itu adalah ketercengangan manusia dan ketercengangan dunia. Iya, benar. Itu harus diakui. Iya. Dan itu harus kita proklamirkan bahwa gedanya bangga. Jikul ngecek, Iya. be hana mau pucat. Kita bukan nggak bisa mengambil punya orang ya. Iya. Kita berinovasi lah. Iya, benar. Iya kan, kita bentuk sesuatu yang memang udah kita bentuk dengan versi yang lain gitu, indah kan? Iya, benar. Jangan mengambil yang memang nyata-nyata itu punya orang. Iya kan? Itu kita ubah malah nanti jelek. Malu. itu yang jadi masalah. Ya. Nah, ini untuk menutup segmen kedua ini masih sebagian menarik sebenarnya untuk pembicaraan kita dengan Bang It. Tapi ini sebelum menutup segmen kedua ini, saya ingin dengar, mungkin pemirsa juga ingin dengar ya. Tadi Bang It juga ada sedikit menyanyikan lirik yang lagu sebelum. Tapi kita masih ingin sedikit mengeluarkan memori lama ya dengan lagu Kapal. Mungkin satu bait aja Bang. Silakan Bang. Mengahne pemengah cuco nyong gara-gara si bajo lundijo ganja kapalone kapalo puyang nek yublo ulun katua yublo bakum kadang ubat gigo menan lun tua lun ngeserapan kapalone kapalo Saya ingat sekali nih lagu ini ya, luar biasa. Sampai dari rumah kemudian ke sawah, duduk sama kumpul-kumpul sama kawan-kawan sambil mancing nih lagu ini. Terima kasih Bang It. Kita akan tutup segmen ini dengan lagu tadi ya. Kita permisahkan, kita kembali lagi dengan perbincangan yang lebih menarik lagi masih dengan Bang Said, dengan sumber kita, dengan topik yang agak sedikit berbeda tapi masih di lingkup musik Aceh era 90-an dan era 2000-an.